Tes 1 2. Halo. Kedengeran teman-teman? Kedengeran teman-teman? Ngeran. Masuk. Kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join webinar ini. Webinar teknologi pakan persembahan dari Simental Ngaji ini. Seperti jadwal yang sudah disepakati, acara akan dimulai 7 menit lagi, tepat pada pukul 19.45, yang akan dimoderatori oleh Mas Musin Alanas selaku Fakultas Peternakan, dan juga narasumber Pak Nanung dan Ardono, juga dari dosen peternakan dan direktur LSMB. Kepada teman-teman, saya sampaikan beberapa hal berikut ini sebelum dimulainya acara seminar atau webinar ini. Kepada teman-teman semua, dimohon ketika nanti acara sudah dimulai untuk mematikan atau memute mikrofonnya masing-masing dan juga kamera masing-masing demi kondusivitas acara yang akan berlangsung. Jadi supaya mic dari narasumber ataupun moderator tidak terganggu ataupun tidak tercampur dengan mic dari teman-teman semua. Maka dari itu dimohon kerjasamanya semua untuk teman-teman untuk mematikan mic dan juga kamera selama acara berlangsung untuk kondusivitas acara. Kemudian selama acara nanti akan ada kotak infak berjalan yang sudah di-share oleh co-host kami, yang sudah di-share di chat, yang mekanismenya ada di chat. Jadi kurang lebih nanti akan disalurkan melalui komunitas gerakan beras regional Tangerang Raya yang akan disalurkan ke pondok pesantren binaan dari komunitas gerakan infak beras. Jadi pondok pesantren tersebut jadi penampung dari anak-anak yatim yang membutuhkan infak beras setiap bulannya, seperti itu. Jadi nanti mekanismenya bukan kotak infak offline ya, jadi kotak infaknya online, teman-teman bisa langsung transfer ke rekening yang sudah dicantumkan di chat yang sudah dikirimkan. Untuk sementara itu dulu, 5 menit lagi acara akan dimulai. Kepada peserta yang belum melaksanakan sholat, mungkin bisa melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, dan juga bersiap-siap menunaikan adab-adab menuntut ilmu sebelum dimulai acaranya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dua ratusan. Then kau
Bandara. Bro, memang Pak Mandul. Tapi bahasanya itu tuh lain, jangan lain ngapain. Dan kakaknya lebih ngapain dulu. Saya bisa ngomong. Sebelum kapinalis. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat
untuk Mas Musin selaku moderator dan juga Bapak Nanung dan Arnono dalam perjalanan menuju webinar. Kemudian untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar online ini, webinar dengan judul Kemajuan Teknologi Pakan dalam Pandangan Islam, yang diselenggarakan oleh Mentan ID untuk alumni Fakultas Peternakan UGM Angkatan 2013. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua ya, dari berbagai kalangan ini ya. Luar biasa sekali. Yang semangat menuntut ilmunya masih sangat tinggi-tinggi semua ini untuk memperdalam keilmuannya. Alhamdulillah. Dari lintas generasi dan juga lintas bidang ilmu di sini. Ya, seperti yang diketahui, jadi webinar ini mengambil tema tentang teknologi pakan, karena seperti yang kita ketahui juga untuk pakan sendiri adalah salah satu faktor untuk produksi yang sangat penting yang akan menentukan dari kualitas produknya nanti juga. Dan karena itu untuk memperdalam keilmuan kita semua juga yang memang berhubungan dengan peternakan, kita mengundang narasumber-narasumber yang kompeten untuk menjelaskan tema ini. Ya, kenapa tema ini yang diangkat? Ya karena seperti yang kita ketahui juga teman-teman, jadi untuk teknologi pakan sendiri di zaman sekarang ini sudah sangat berkembang ya. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi juga, inovasi di dunia teknologi dan pengembangan pakan itu sendiri juga sudah sangat berkembang. Mulai dari ada proteksi protein, terus kemudian bagaimana pengolahan dari formulasinya itu sendiri, bahkan sampai ke dari umur tanamnya langsung. Jadi dari benar-benar di hulunya sampai untuk semua demi mendapatkan kualitas produk yang terbaik. Nah, jadi itu kurang lebih adalah latar belakang pengambilan tema dari kajian pada malam hari ini. Kemudian untuk informasi teman-teman semua juga, untuk Semental Ngaji ini sendiri juga dibantu atau disponsori oleh banyak pihak yang turut serta membantu kelancaran acara ini. Antara lain ada pertama dari Ruci atau Rumah Chicken yang dimiliki oleh Mas Meda yang bergerak di usaha penyediaan daging ayam segar. Jadi untuk teman-teman yang memang membutuhkan daging ayam segar bisa mungkin nanti minta kontaknya ke panitia untuk dihubungkan ke Ruci atau Rumah Chicken. Selain Rumah Chicken yang bergerak di bidang penyediaan daging ayam potong segar dan juga beku, ada juga dari Netpam. Ini juga ownernya adalah salah satu teman angkatan 2013 juga, itu Mas Nestro. Jadi tadi ada Mas Meda dengan Rucinya dan juga ada Netpam dari Mas Nestro. Ya, keduanya bergerak di penyediaan daging. Teman yang berminat untuk membeli daging ayam segar yang cepat dan juga mudah pelayanan dan penyediaannya, maka bisa nanti mengambil atau membeli di dua tempat tadi. Terus selain itu juga masih ada lagi nih. Jadi kalau tadi mau beli daging ayamnya, maka bisa juga kalau teman-teman mau beli abonnya atau yang udah jadi produknya, ada juga di Lazis Abon dan juga Abon Ayam Bu Marsi yang dimiliki oleh Mas Gatot dan Mas Imam yang juga alumni kita. Kemudian kalau tadi ada daging ayam, abon ayam, sekarang ada juga daging sapi. Dari daging sapi itu ada dari Red Meat, ya bisa dicek di sosial media Red Meat. Kemudian setelah itu ada juga, dan selain tadi daging ayam, daging sapi, abon, ada juga sekarang di susu. Nah, kalau anak peternakan kan biasanya kan identik sama susu nih. Nah, ini yang sudah berkembang juga usahanya, ada dari Mataram Milk punya Mas Arya Dwi Nugrahanto dari olahan produk susu sapi, susu pasteurisasi. Kemudian ada juga Your Milk. Tapi Your Milk ini
di domisili ada di Cirebon. Jadi untuk teman-teman yang tinggalnya di sekitar Jawa Barat, di Cirebon, mungkin bisa ambil ke Yormik. Untuk yang Jogja bisa ke Mataram Milk. Nah, selain itu juga ada juga di luar dari usaha-usaha peternakan, ada juga teman-teman kita yang mensupport dari sisi di luar peternakan, yaitu dari usaha konveksi ada namanya Merdeka Konveksi. Itu dari Mas David. Jasa desain grafis, kemudian digital, kemudian yang berhubungan dengan digital, digital, kemudian pembuatan logo ada dari Jprint milik Mas Janoko. Ya, kemudian yang terakhir ada dari Jentik Manis dan Jentik Manis yang ini bergerak di bidang digital printing dan advertising, tapi ini juga nggak di Jogja, tapi ada di Tasikmalaya. Kemudian ada Jupiter Roastery yang menyediakan kopi dan juga tempat nongkrong. Ya, itu tadi segenap brand yang mensupport dari Simental Ngaji pada malam hari ini. Ya, untuk setelah ini akan saya bacakan dulu rundown dari acara kita pada malam hari ini. Ya, rundownnya yang pertama itu adalah tadi pembukaan yang sedang kita jalani sekarang. Terus kemudian setelah ini langsung ada materi dari Ustadz Nanung dan Ardono yang akan dimoderatori oleh Mas Muhsin, dan yang kemudian sama 1 jam. Kemudian nanti mulai jam 8:40 akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Akan dibuka untuk 3 penanya dan itu penutupan. Ya, kurang lebih seperti itu agenda kita pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang akan dibawa oleh Mas Muhsin dan Ustadz Nanung dan Ardono. Kepada Mas Muhsin dan Ustadz Nanung, saya persilakan. Kita pembacaan gimana hal yang matang sampai tengah pagi. Baik, terima kasih Mas Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu. Semoga selalu dalam kondisi sehat. Alhamdulillah kita di malam minggu ini bisa belajar bersama seperti itu. Nanti kita akan membuka orang-orang di Indonesia seperti itu yang terkait teknologi pakan dalam pandangan Islam seperti itu. Sebelum nanti saya memperkenalkan Ustadz atau guru dan senior saya di kampus, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Muhsin Alanas, saya juniornya Ustadz Nanung dan Ardono. Beliau nanti akan menyampaikan materi, beliau sudah sangat malang melintang di bidang ini seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman 2013, ini semangatnya luar biasa. Ini adalah alumni dari Fakultas Peternakan UGM angkatan 2013. Banyak yang jadi pengusaha, terbukti dari sponsor-sponsornya tadi itu adalah dimiliki oleh teman-teman angkatan dari 2013. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan singkat terkait profil dari Ustadz Nanung dan Ardono. Ini Ustadz Nanung dan Ardono ini sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Nanung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muhsin, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Nanung. Nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Mohon izin memperkenalkan sedikit Pak Nanung. Nggih, monggo Mas. Mas, kenalkan saya masih bujang ya, Mas? Oh, alhamdulillah. Jadi Pak Nanung ini dosen favorit di kampus kami di Fakultas Peternakan UGM. Ini terbukti kemarin dari idolanya teman-teman mahasiswa. Jadi Pak Nanung ini merupakan dosen spesialisnya di ilmu makanan ternak. Jadi sangat sesuai dengan tema malam hari ini. Beliau menamatkan S1 dan S2-nya di Fakultas Peternakan UGM
kemudian beranjak ke S3 di Glasgow University di Scotland, United Kingdom, seperti itu. Jadi saat ini beliau juga menjabat sebagai kepala di Halal Center Fakultas Peternakan UGM. Jadi kajian-kajiannya sudah sangat banyak sekali. Kalau Bapak Ibu kemudian pernah bergabung di Halal Class, beliau ini adalah pengampu dari Halal Class. Jadi nanti saya pun akan belajar banyak dengan beliau terkait memang isu terkait halal ini pun sekarang jadi luar biasa. Termasuk mungkin nanti salah satunya juga akan menyinggung di masalah pakan seperti itu. Jadi sedikit cerita Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar yang namanya penyakit sapi gila, itu disebabkan oleh prion, salah satu jenis protein pada sapi terutama yang banyak kejadiannya itu di tahun 90-an di Inggris itu dikategorikan penyakit yang disebabkan oleh sapi diberi pakan dari produk-produk ternak seperti. Jadi dulu kasusnya itu ternak banyak mati, kemudian diambil, digiling jadi tepung daging dan diberikan kembali kepada ruminansia. Salah satu kasusnya seperti itu. Di unggas pun sudah banyak bahan-bahan pakan yang dari tepung darah, kemudian tepung daging dan sebagainya. Nanti kita akan coba melihat perspektif Islam dalam teknologi-teknologi pakan yang berkembang dan ada kaitannya memang dengan ternaknya itu sendiri gitu. Langsung dengan narasumber yang banyak mengkaji hal ini. Baik, perkenalannya saya pikir sudah cukup ya Bapak Ibu. Nanti Pak Nano akan menjelaskan banyak sekali hal yang Bapak Ibu nanti kita bisa diskusikan. Tapi sebelumnya mohon bantuan Bapak Ibu untuk mute mikrofon dari Zoom Bapak Ibu sehingga nanti tidak mengganggu acara pembelajaran pada malam hari ini. Kedua, mohon nanti Bapak Ibu bisa langsung menanyakan melalui chat terlebih dahulu. Kita nanti di sesi akhir kita akan diskusi secara langsung seperti itu. Baik, Pak Nanung, monggo dipersilahkan. Alhamdulillah ini Pak bisa belajar ngaji bareng gitu. Belajar ngaji pun juga kaitannya dengan keilmuan di bidang peternakan. Terima kasih. Pak Nanung, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang berbahagia, alhamdulillah marilah kita sangat bersyukur karena di malam hari ini kita masih sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah SWT sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa berkarya dan beribadah semaksimal mungkin di hari ini dan hari yang akan datang. Sebelum dilanjut, suara saya mendengung nggak ya Mas ya? Suara saya mendengung nggak ini? Jelas Pak Nanung? Jelas ya, okay. Karena di tempat saya kok agak mendengung. Nah, kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah luah pula kepada kita sekalian yang malam hari ini rawuh menyimak di forum kita di malam hari ini. Ibu, Bapak, agak berbeda dengan halal kelas ini. Tadi Mas Muhsin sudah menyampaikan tentang halal kelas sedikit. Ya. Memang kita baru saja selesai, ini barusan selesai satu angkatan halal kelas, pertemuan 17 sesi, begitu, 17 pekan, membahas 17 tema, serta tercatat yang terdaftar resmi itu 6.200 sekian. Alhamdulillah, jadi ternyata minimal sebanyak itu orang yang kemudian kepingin berhati-hati dengan makanan yang dikonsumsi. Nah, termasuk di malam hari ini kita akan membahas kemajuan teknologi pakan dalam pandangan Islam ini bagaimana. Ya, ini barangkali adik-adik alumni 2013. Ini masuknya 2013 ya berarti. Nah, kemudian sudah lulus. Ya. Nah, ini luar biasa memang. Aktivitasnya menarik ya, karena memang kemudian tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga belajar, termasuk yang ditekuni selama ini, yaitu pakan, teknologi pakan ini bagaimana, ini hal apa tidak. Nah, ya kita yang orang peternakan, karena saya lihat tadi sepintas saya nengok ruang tamu, ternyata ada beberapa ini yang mahasiswa halal kelas yang barusan kemarin lulus dan dapat sertifikat nih. Jadi saya tengok ini kan. Iya Pak, saya Pak Nanung.
Iya, alhamdulillah. Banyak tadi saya lihat ada beberapa itu, bukan beberapa, agak banyak ya. Dan tentu bidangnya bukan bidang peternakan. Jadi mohon maaf, mohon izin saya menyampaikan sedikit tentang pakan ternak ya, karena nah juga ini di fakultas ini selain di Halal Center ini saya itu masih mendapat tugas menjadi kepala laboratorium ilmu makanan ternak. Jadi ya mohon izin sedikit masuk ke ilmu pakan sedikit ya, pakan ternak. Ya, jadi ada yang namanya food dan ada yang namanya feed. Kalau food itu makanan atau pangan untuk manusia, kalau feed atau pakan itu untuk ternak. Yang menarik adalah di Belanda itu ada lembaga pensertifikasi halal namanya Halal Authority of Food and Feed Inspection. Halal Food and Feed Inspection Authority. Jadi itu lembaga yang diberikan otoritas untuk memeriksa kehalalan pangan dan pakan. Jadi makanan manusia dan pakan hewan. Ini menarik. Nah, pakan itu apa? Pakan atau bahan pakan adalah setiap bahan atau segala bahan yang bisa dimakan oleh ternak, kemudian dapat dicerna. Dicerna itu bisa sebagian, bisa seluruhnya, kemudian tidak berbahaya, kemudian atau tidak beracun, serta bermanfaat untuk menunjang produktivitas ternak yang mengkonsumsinya. Definisi ini harus masuk semuanya, karena kalau ada beberapa unsur yang tidak masuk, jadi tidak bisa dikatakan sebagai pakan. Ada satu unsur lagi saya kira disukai ternak. Nah, contoh begini, ada bahan yang namanya gabus atau styrofoam, itu disukai ternak ya. Tetapi tidak bisa dicerna, kemudian ya berbahaya bagi ternak yang memakannya karena bisa menyumbat. Nah, maka gabus styrofoam meskipun disukai ternak itu tidak bisa dikategorikan sebagai bahan pakan. Kemudian yang namanya unggas, ayam, itik, kalkun, itu adalah ternak yang secara naluri itu lebih suka makan. Kalau ada yang tepung dan yang butiran kayak jagung, itu dia lebih milih yang butiran daripada yang tepung. Ada yang butiran, ada yang agak lonjong, lebih suka milih yang lonjong. Ada yang lonjong, ada yang panjang, seperti karet ini ada karet. Karet kok diputus, diketok-ketok itu jadi mirip cacing. Ayam itu lebih suka makan ini daripada jagung, bugil kedelai dan seterusnya, karena secara naluri lebih suka yang ini. Tetapi karet gelang ini bukan bahan pakan ternak karena tidak bisa dicerna dan berbahaya. Nah, oleh karena itu unsur ini harus masuk. Nah, bahan pakan itu bisa organik, bisa anorganik. Dikatakan anorganik karena dia bukan berasal dari organ makhluk hidup, bukan dari organ tanaman, seperti bukan dari daun, bukan dari bunga, bukan dari akar, bukan dari umbi, bukan dari kulit, bukan dari batang, bukan dari bunga tanaman. Jadi yang namanya tadi bunga, kemudian daun, akar, umbi, batang itu adalah organ tanaman. Nah, bahan pakan yang anorganik bukan berasal dari organ tanaman dan juga bukan dari organ binatang atau organ hewan, bukan dari produk-produk yang berasal dari hewan. Nah, contoh misalnya dari tambang, itu bisa ada mineral dari tambang. Kemudian bahan pakan organik, berarti dia berasal dari organ tubuh makhluk hidup. Bisa dari organ tanaman, bisa pula dari organ hewan. Nah, kalau dari organ tanaman, contohnya ya aneka macam serealia. Jadi kalau orang-orang barat mengatakan cereal grain. Grain itu kan butir-butiran. Ada jagung, ada gandum, ada wheat, ada barley, oat. Mungkin pernah kita makan crackers oat ya. Nah, karena orang-orang kadang juga makan ini. Kalau English breakfast itu makan cornflake. Jadi corn itu jagung di flakes, digilas, tipis-tipis itu sebagai bahan pakan sumber energi. Kemudian proteinnya dari susu. Bisa pula dari hasil samping olahan serealia. Contohnya ada corn gluten free atau CGM. Bisa pula BGS, bisa pula seperti wheat pollard dan yang lain-lain. Kemudian bisa pula bahan pakan dari kelompok bungkil. Ada bungkil kedelai, bungkil sawit, bungkil kacang tanah, bungkil kopra, dan yang lain-lain. Kemudian ada pula dari kelompok dedak, ada dedak padi dan yang lain, dedak gandum, termasuk katul, ya, bisa masuk kelompok ini. Kemudian ada pula aneka hijauan pakan ternak. Mulai dari rumput-rumputan,
rumput gajah, rumput raja, kemudian gandum, sorghum ya, batang sorghumnya, kemudian bisa pula, ini kan sekarang populer odot ya, kemudian ada pula yang dari leguminose atau kacang-kacangan ya, macam-macam, bisa tanaman kacang tanah, bisa dari kelompok langkorong, dari turi, sesbania, atau dari kaliandra ada macam-macam, ada kaliandra calotirsus dan kaliandra yang lain, kemudian gamal dan yang lain-lain, atau glirisidia, namanya cantik ya, glirisidia. Barangkali ada ini Bapak Ibu yang kelak kalau punya anak mau diberi nama glirisidia, keren ya. Atau yang lain mungkin cassava chips, ini kan keren nih nama-nama anak agak ke barat-baratan gitu, menarik. Nah, kemudian ada pula dari kelompok minyak ya. Minyak ini bisa dipakai untuk mengangkat kandungan energi pakan. Karena kalau tidak, kalau energi pakan terlalu rendah, maka ternak akan makan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Minyak ini bisa diambil dari minyak nabati ya, contohnya minyak kelapa, kemudian minyak sawit, minyak wijen, kemudian minyak yang lain. Ya. Kedelai juga bisa diambil minyaknya. Kemudian tepung daun lamtoro, tepung daun turi dan yang lainnya. Nah ini adalah bahan pakan yang nabati. Nah kemudian ada pula bahan pakan yang hewani begitu, bahan pakan organik yang dari hewani. Nah dari hewani ini yang sekarang populer dipakai, contohnya adalah blood meal atau tepung darah. Ini bisa dari darah aneka macam binatang begitu, aneka macam binatang. Bisa binatang halal seperti sapi, kambing, kerbau, domba, unggas. Bisa pula dari darah hewan yang tidak halal seperti babi. Kemudian tepung daging dan tepung darah. Maaf ya, kok tepung darah ya, ini tepung daging dan tulang. Salah ketik. Tulang. Nah, jadi ada meat bone meal, tepung daging tulang. Nah, ini bisa pula dari tepung daging tulang dari unggas atau dari babi, bisa pula dari sapi atau binatang yang lain. Saya kok jadi ingat ya, dulu itu pernah sekitar tahun 1999 pernah ada tamu namanya Profesor Michael Lomax. Beliau dekan di Faculty of Agriculture and Forestry University of Aberdeen di Skotlandia. Nah, beliau kita undang untuk memberikan kuliah tamu, dan yang menarik adalah tema kuliahnya waktu itu adalah tentang penyakit dioksin. Jadi ada ayam yang kepalanya terkulai ke belakang. Jadi kepala otot yang di leher dan tulang leher ini tidak kuat menopang kepala. Ya. Jadi ada head retraction, kepala retracted, ketarik ke belakang, sehingga kemudian nggak bisa tegak begitu dan kesulitan makan otomatis ya. Nah kalau nggak bisa makan ya tentu asupan nutrien kurang. Nah ini fenomena di peternakan unggas di Skotlandia ini menarik karena satu kelompok kandang itu seperti ini, yang kelompok kandang berikutnya tidak mengalami semacam ini. Ini kenapa? Nah kemudian dilacak lah, segala sesuatu dilacak, dicek semuanya. Ternyata ketahuan. Nah, ayam yang kepalanya terkulai, ternyata ada satu komponen bahan pakan yang namanya meat bone meal, dibuat dari anak ayam umur 1 hari. Kalau bahasa kita adalah day-old chick, anak ayam umur 1 hari. Nah, karena produksinya itu terlalu banyak, nah kalau dilempar ke pasaran nanti harga akan jatuh, maka dia digiling. Jadi anak ayam yang barusan ditetaskan itu digiling lagi, kemudian dijadikan tepung, itu kan protein tinggi, diberikan pada anak ayam. Jadi anak ayam makan anak ayam, jadi kanibal. Nah, karena kanibal semacam ini, maka kemudian ayam ini mengalami, karena rantai karbonnya terlalu pendek. Ya. Ayam makan ayam. Nah, maka rantai karbon terlalu pendek, maka sarafnya kena. Nah, dikhawatirkan memang kalau termasuk manusia ini menggunakan bahan makanan manusia makan manusia, maka sarafnya bisa kena. Hati-hati. Nah, kemudian ada tepung bulu. Kita mengenal sebagai HCFM, hydrolyzed chicken feather meal, tepung bulu unggas yang sudah dihidrolisis ya. Nah, kenapa dihidrolisis? Karena di situ ada protein namanya keratin yang tidak bisa dicerna oleh saluran pencernaan ternak pada umumnya. Nah, karena tidak bisa dicerna, maka kemudian sulit, jadi N-nya nggak bisa dipakai. Nah,
maka kemudian meskipun proteinnya tinggi, tetapi unavailable, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ada ya tepung cacing tanah. Ini fleksibel ini. Tepung cacing tanah ini memang gizi tinggi dan sifat proteinnya ini mudah dicerna. Mudah dicerna itu artinya begini, mudah dimanfaatkan. Kenapa bisa dimanfaatkan? Karena bisa diserap. Bapak Ibu, maaf, mohon izin membayangkan. Kita membayangkan ya, ini roti, misalnya ini roti apa ya? Roti pukis itu apa kira-kira ini ya? Nah, ini kira-kira ada proteinnya enggak? Ada tentunya. Ada karbohidrat? Ada lemaknya? Ada. Nah, ini yang namanya karbohidrat, lemak, protein yang ada di roti pukis ini tidak bisa kita manfaatkan. Saya ulangi, protein, karbohidrat, lemak yang ada di roti pukis ini tidak bisa kita manfaatkan kalau tidak dimakan. Karena memang dipendelengi aja gitu, ya nggak ada manfaatnya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau ini kita makan, baru kemudian nutrien yang ada di roti pukis ini kemudian bisa dicerna. Maaf, yang namanya karbohidrat, lemak, protein itu kan kita kenal dengan istilah makronutrien. Mas Musin ini kayak kuliah ya, Mas? Padahal hanya ngobrol biasa. Jadi karbohidrat, lemak, protein itu adalah makronutrien. Kenapa namanya makronutrien? Karena ukurannya lebih besar daripada pori-pori usus kita. Maka dia tidak bisa diserap. Nah, agar bisa diserap, bisa dimanfaatkan untuk metabolisme tubuh, maka protein itu harus dicerna menjadi asam amino. Nah, dalam bentuk asam amino, dalam bentuk mikronutrien namanya asam amino, ini dia bisa diserap. Nah, kalau bisa diserap, maka bisa masuk dalam metabolisme tubuh. Lemak juga begitu. Lemak kalau belum dihidrolisis dan belum diemulsifikasi, belum dicerna menjadi asam lemak, tidak bisa dimanfaatkan. Karena ukuran molekulnya lebih besar daripada pori-pori usus. Nah, maka setelah dia dicerna menjadi asam lemak, maka dia baru bisa dimanfaatkan. Baru diserap, kemudian dimanfaatkan. Begitu pula dengan karbohidrat. Karbohidrat kalau masih dalam bentuk polisakarida, nggak bisa diserap. Karena molekulnya lebih besar daripada pori-pori usus. Maka untuk bisa dimanfaatkan, dia harus dicerna dulu menjadi monosakarida atau minimal disakarida. Nah, dalam bentuk monosakarida seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, dia bisa diserap. Nah, cacing tanah itu dikenal mudah dicerna. Jadi proteinnya mudah dicerna menjadi asam-asam amino dan dimanfaatkan. Maka wajar kalau kemudian banyak orang yang luka di dalam perutnya atau luka di usus, ya. Kalau perut kan mah, kalau di usus kan tipes. Nah, itu kemudian bisa sembuh ketika diobati, ditreatment dengan cacing, ya. Cacing yang dimasak tentunya, bukan mentahan. Biji mentahan. Nah, kemudian tepung ikan. Tepung ikan ini jadi merupakan alternatif yang sangat menarik ya, karena asam aminonya lengkap, ya, banyak dan protein tinggi, asam aminonya tinggi dan relatif lengkap. Ini jadi bahan pakan favorit di ternak unggas. Kemudian ada tepung udang. Nah, tepung udang ini masalahnya kan ada bahan yang tidak tercerna di kulit udang itu, yang kemudian proteinnya tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian lemak binatang. Kita kenal istilah telo. Telo itu lemak binatang. Bisa dari sapi, kita kenal dengan istilah beef telo, atau dari kambing. Nah, ada pula lard. Lard itu lemak babi. Lard lemak babi. Jadi ingat saya. Dulu ada guru kita namanya Profesor Suparno, barangkali masih ingat ya. Beliau pernah cerita di kelas dulu, beliau melihat ada roti itu di kemasannya itu ada tulisan lam alif ra. Jadi misalnya ini kemasan roti ya. Ini aja. Ini aja. Nah, misalnya ini di kemasan itu ada tulisan dengan huruf Arab lam alif ra dal. Lam alif ra dal, huruf Arab. Orang mengatakan, oh ini halal, karena tulisannya Arab. Nanti dulu. Tulisannya apa? Bukan hak lam alif lam, tapi lam alif ra dal. Lam alif ra dal itu bahasa, dibaca lard. Lard itu bahasa umum untuk menyebut lemak babi. Jadi lemak babi itu meskipun ditulis dengan huruf Arab, maka dia tetap haram. Nah, kemudian ada pula serangga yang banyak dipakai untuk pakan ternak, ya, untuk unggas, termasuk burung, ya. Ada keroto, kemudian jangkrik, kemudian ulat hongkong, dan seterusnya, ya. Nah, ini menarik. Nah, Bapak Ibu, tadi Mas Dr. Muhsin yang masih bujang, ya. Ini monggo lah, ini yang belum menikah, monggo ini bisa berhubungan dengan Mas Muhsin, ini
ganteng, solih, sudah doktor, dosen, kurang apa ya Mas? Saya bujang. Ini silakan ini segera mendaftar. Nah, Nuhun Pak Nano. oke Mas, selamat memilih Mas. Nah, tadi Mas Musin sempat nyinggung mengenai sapi gila. Nah, Bapak Ibu, maaf, kita yang orang nutrisionis atau nutrisi pakan ternak ya, ini kita paham betul bahwa namanya ruminansia itu adalah ternak herbivora. Herbivora adalah ternak yang pakannya itu hanya dari nabati. Tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh diberi pakan hewani, pantang. Yang namanya sapi, kambing, kerbau, domba, unta, kemudian kuda, kelinci itu tidak boleh diberi pakan tepung darah, tepung bulu, tepung daging tulang, tidak boleh. Karena mereka adalah herbivora. Kalau mereka dipaksa makan yang di luar habitat mereka jadi masalah, seperti yang tadi disebut itu. Nah, maka penting untuk memperhatikan itu. Nah, kemudian bagaimana hukum Islam memandang bahan pakan non halal? Bahan pakan non halal ini diizinkan apa tidak? Halal atau haram? Nah, ini yang menarik barangkali kita bahas. Ya, karena ternyata banyak bahan pakan yang saya kira tadi meat bone meal, kemudian blood meal atau tepung darah, tepung bulu itu kebanyakan impor. Impor dari negara yang bukan negara Islam begitu. Nah, maka kemungkinan bisa jadi berasal dari bahan pakan yang tidak halal. Nah, kenapa tidak halal nanti kita bahas. Nah, jadi bagaimana hukum Islam membahas status kehalalan bahan pakan ternak yang non halal. Bapak Ibu, secara umum di Quran surat Al-Baqarah ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama harama 'alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wa la isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian makan bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya dan tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat ini secara tegas Allah melarang manusia memakan bangkai, darah, daging babi. Ini jelas sekali. Maka yang namanya bangkai, darah, daging babi itu haram lidzatihi. Zatnya itu haram. Ya. Haram lidzatihi. Zatnya haram. Nah, karena disebutkan haram di Quran, maka tidak boleh dikonsumsi. Di ayat yang lain Allah mengharamkan kita mengkonsumsi khamar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, mengoordinasi dengan anak panah dalam perbuatan keji dan perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian dapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Nah, di situ ditegaskan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi minuman keras atau setiap makanan atau minuman yang bisa menutup akal pikiran. Nah, pengharuman bangkai, darah, daging babi ini semuanya karena jelas disebutkan zatnya haram di Quran. Maka dalam kaidah fikih disebutkan bahwa semua makanan itu halal, kecuali apabila ada dalil yang secara tegas menyatakan dia haram. Semua makanan itu halal, kecuali apabila ada dalil di Quran maupun di hadis yang menyatakan bahwa dia adalah haram. Semua binatang itu halal, kecuali apabila ada dalil di Quran maupun di hadis yang menyatakan bahwa dia adalah halal. Nah, ini untuk manusia. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan ya di Al-Baqarah ayat 173 yang kami baca tadi, dan sebenarnya ada yang mirip atau sama saya kira di Al-Maidah ayat 3 dan Al-An'am ayat 145 dan An-Nahl ayat 115. Allah mengharamkan memakan bangkai, darah, daging babi. Ini ada kelewat tadi sudah ditulis di atasnya. Nah, gitu.
Nah, jadi ada bangkai, darah, daging babi. Nah, sekarang bangkai itu apa? Umat Islam tidak diizinkan mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, khamar, dan yang lain yang disebutkan di hadis. Bangkai itu apa? Bangkai adalah satu daging hewan yang mati dan matinya bukan karena disembelih. Bisa karena mati karena penyakit, bisa karena mati keracunan, bisa mati tua. Jadi misalnya sapi misalnya usianya sudah 90 tahun misalnya mati. Atau kecelakaan ya, sapinya jatuh ke jurang. Atau sapinya ketabrak bis misalnya begitu. Atau ketabrak kereta api kan bisa mati. Atau perjalanan jauh, jadi ayam misalnya transportasi perjalanan jauh kemudian tidak kuat mati. Apalagi kemudian terinjak temannya. Nah, jadi bangkai itu bisa didefinisikan sebagai daging hewan yang matinya bukan karena disembelih. Bisa pula yang kedua, daging hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i. Jadi daging hewan halal tetapi tidak disembelih secara syar'i. Contohnya misalnya seperti di Perancis, hewan tidak disembelih tapi ditusuk jantungnya. Nah, tusuk jantung itu adalah metode yang tidak diizinkan oleh syariat Islam. Nah, kenapa tidak diizinkan? Karena tuntunan syariat Islam tidak seperti itu. Tuntunannya adalah menyembelih atau memutus 3 saluran di leher bagian depan. Itu saluran makanan, nafas, dan pembuluh darah. Nah, kalau ditusuk jantung itu tidak syar'i atau tidak diizinkan begitu. Loh, kan cepat mati. Oh, cepat mati iya, tetapi jangan lupa kalau hewan ditusuk jantungnya, maka jantungnya segera bocor. Nah, kalau bocor, maka jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh bagian tubuh, tidak bisa memompa darah ke otak, dan seterusnya. Ya, memang kemudian mati, tetapi juga tidak bisa menarik darah untuk keluar dari tubuh. Nah, maka timbunan darah dalam tubuh jadi sangat banyak. Ada pula yang tidak disembelih tapi ditebas lehernya. Nah, tebas leher itu diharamkan, karena tebas leher itu menyebabkan hubungan antara otak dan jantung itu terputus. Nah, kenapa terputus? Bapak Ibu, yang namanya otak itu kan organ yang memegang kendali untuk aktivitas organ dalam. Nah, ada yang namanya spinal cord atau sumsum tulang belakang yang menghubungkan otak dengan organ dalam. Nah, kalau kabel spinal cord itu kemudian diputus, maka hubungan antara otak dan organ dalam, termasuk jantung, terutama jantung, menjadi terputus. Kalau terputus, maka kemudian hewannya segera mati, padahal di dalam tubuh masih banyak darah tidak bisa dikembangkan keluar. Maka dagingnya menjadi haram. Nah, kemudian bisa pula bagian tubuh binatang yang terpotong ketika hewannya masih hidup. Bagian yang terpotong ketika hewannya masih hidup. Contohnya begini, ini misal, ini yang kemarin saya ceritakan di halal kelas. Bapak Ibu misalnya ada di antara kita misalnya, kan ini kan banyak yang berprofesi sebagai peternak barangkali, atau pengusaha peternakan, punya sapi 50 misalnya, 50 ekor atau 100. Nah, ini misal ada yang beli sapi tapi cuma 2 ekor, ya, untuk hiburan, sapi 2 ekor, masih muda, masih 5 bulan, jantan dan betina. Nah, usianya sepantaran. Nah, kemudian dipelihara di kandang yang sama, sehingga kemudian mereka setiap hari hidup bersama. Nah, mereka kemudian makan bersama, minum bersama, kemudian bersama-sama tumbuh. Nah, bersama dengan tubuhnya itu tumbuh pula perasaan dan benih-benih cinta di antara keduanya, di antara sapi betina dan sapi jantan tadi. Nah, ketika kemudian bertambah usia, jadi usia 20 bulan, ya 20 bulan kira-kira. Di saat mereka baru berbunga-bunga itu ya, ketika puncak perasaan cintanya luar biasa, tiba-tiba si pemilik ini butuh uang ya mungkin untuk bayar SPP atau pengen nyari motor, pengen beli motor metik ataupun yang lain begitu, atau pengen beli HP yang S20 misalnya begitu, atau apapun lah gitu ya. Kemudian sapi betina itu dijual oleh pemiliknya. Nah, sapi jantan melongo dulu kemana, dan ternyata dia dengar kabar itu dijual. Nah, akhirnya sapi jantan itu patah hati. Nah, karena patah hati kemudian dia berontak, dia lari sekencang-kencangnya, kemudian ke selatan, dia
ke stasiun Kuyangan, masih ingat ya stasiun Kuyangan, dia lari ke sana, dia menyusuri rel kereta api ke arah timur. Nah, kemudian ketika dia berjalan, dia merasakan ini tanah ini getar ya, rel itu getar. Orang-orang teriak, pi, maksudnya sapi. Sapi minggir, ada kereta api. Tapi sapi kan pikirannya baru kalut, baru galau karena kekasih hatinya dijual sama pemiliknya. Nah, kemudian karena galau dia nggak perhatikan. Tapi kemudian getaran itu semakin hebat. Kemudian dia bangun, melihat ke depan, ternyata di depannya ada kereta api Argo Dwi Pangga dengan kecepatan tinggi, lembayangnya nggak berhenti kan. Nah, maka kemudian dia bergegas untuk menyingkir, tetapi terlambat. Kaki kiri yang belakang kesambar kereta api, lepas itu. Nah, posisi kaki kiri yang lepas itu hukumnya haram, karena dia dianggap sebagai bangkai. Ada hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap bagian dari bahimah, setiap bagian dari tubuh binatang yang terpotong ketika hewannya hidup, maka ia adalah bangkai. Jadi kalau misalnya begini, orang pengen jadi punya sapi sapi Brahman atau sapi unggul, ini kan punya budi. Kok kita daging atau banyak lemaknya, kita kok enak ya, diiris untuk dijadikan sate atau dibuat tongseng misalnya, atau dibuat kicik atau apapun ya, diiris ketika masih hidup, maka itu haram. Kenapa haram? Karena Rasul mengatakan bagian tubuh binatang yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, karena bangkai maka hukumnya haram. Kemudian darah baik dari darah hewan halal maupun hewan haram ya haram gitu ya. Kemudian daging babi dan produk olahannya semuanya haram. Babi dari dagingnya, bulunya, tulangnya, kemudian organ dalamnya, enzimnya, apapun dari babi hukumnya haram. Nah, kemudian ini tadi perasaan sudah tak hapus ya, muncul lagi. Sebentar, biar nggak muncul lagi. Yap. Kemudian khamar, minuman keras ya. Nah, ini kan tidak diizinkan karena kalau dikonsumsi orang bisa mabuk. Nah, kalau mabuk kemudian kehilangan akal pikiran, tidak bisa mengendalikan diri, kemudian berbuat yang tidak baik gitu. Maka khamar berbagai bentuk itu hukumnya haram. Baik khamar yang mengandung alkohol maupun yang tidak mengandung alkohol ya. Contohnya seperti ganja, morfin, marijuana, ekstasi, sabu-sabu itu kan termasuk khamar ya. Dan termasuk keluarga mukhadirat yang diharamkan. Jadi khamar itu tidak hanya whisky, wine, bir, brandy, scotch, tequila, Genever, cognac, kemudian liquor, tidak hanya itu, tapi juga aneka macam produk yang tidak mengandung alkohol tetapi memiliki efek memabukkan. Nah, pengharaman ini adalah pengharaman untuk dikonsumsi manusia. Untuk dikonsumsi manusia. Nah, tetapi tidak ada keterangan ini dikonsumsi untuk hewan. Ini bagaimana hukumnya? Kan nggak ada keterangan. Nah, maka sebenarnya hewan yang diberi pakan haram, yang diberi bahan pakan haram, itu hukumnya halal atau haram. Jadi ternak yang diberi pakan yang tidak halal, ini hukumnya halal atau haram dikonsumsi manusia. Nah, ini menarik. Beberapa saat yang lalu sebelum COVID, kebetulan didhawuhi Pak Dekan untuk mewakili datang di rapat komisi pakan. Waktu itu dimintai pendapat ya, karena ada rencana pemerintah akan mewajibkan bahan pakan ternak itu wajib bersertifikat halal. Nah, jadi dari Komisi Pakan dan dari Kementerian Pertanian ini mengundang kami untuk memberikan masukan begitu ya. Kita katakan wah ini menarik untuk kita bahas. Nah, ini menarik karena kalau kemudian wajib halal, kita repot juga ya, kita repot. Kenapa? Karena mencari bahan pakan ternak yang bersertifikat halal itu amat sangat sulit sekali. Nah, kalau kemudian tidak ada, apakah kemudian kita nggak pakai? Padahal ternak itu baru makan. Nah, bagaimana? Apakah ini nanti akan mematikan populasi ternak, mematikan industri peternakan di tanah air dan seterusnya? Nah, nanti kita bahas ini bagaimana sebenarnya hukumnya halal atau haram. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bahas bagaimana para ulama untuk menetapkan fatwa bahan pakan ternak non halal ini sebenarnya membuat ternaknya menjadi halal, jadi haram apa tidak. Nah, ini saya pengen matur sedikit mengenai ulama-ulama mazhab. Nah, mazhab Hanafiyah ini kan dipelopori
oleh Imam Abu Hanifah, yang beliau dulu lahir tahun 80 Hijriah, kemudian wafat tahun 1050 Hijriah, ketika usia beliau 70 tahun. Ya. Imam Abu Hanifah termasuk generasi awal ya para imam ini, dan diikuti oleh para ulama di IPB. IPB itu bukan di Bogor, tapi di India, Pakistan, Bangladesh. Dan orang-orang IPB kan mengelana ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Maka suasana keislaman di Eropa, di Amerika, di Australia itu sangat diwarnai oleh mazhab Hanafiyah. Kenapa? Karena banyak orang-orang IPB yang kemudian merantau ke berbagai negara tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau ulama Hanafiyah ini mereka tengah-tengah, ya, tengah-tengah ketika menetapkan fatwa itu tengah-tengah. Tidak terlalu strict tapi tidak terlalu longgar. Ini tengah-tengah. Kalau mazhab Malikiyah cenderung lebih longgar. Malikiyah ini kan dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ini menarik. Beliau banyak diikuti pendapatnya oleh para ulama dari Afrika Barat, seperti di Maroko, kemudian Tunisia, kemudian Andalusia atau Spanyol dan sekitarnya. Nah, ada kisah menarik antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, nanti kita cerita ya. Nah, kalau Abaliyah ini banyak diikuti oleh para ulama di Jazirah Arab, ya. Di Arab Saudi, termasuk di Makkah, Madinah, termasuk di Uni Emirat Arab, di Irak, Libya dan sekitarnya, Lebanon dan sekitarnya. Ini ulama yang dominan, ulama-ulama yang menganut mazhab Abaliyah. Nah, kalau Syafi'iyah ini banyak di Indonesia, Malaysia, Filipina, di Asia Tenggara ya. Nah, ada yang menarik. Jadi para imam ini adalah imam-imam yang cerdas, imam-imam yang super pintar, imam-imam yang ahli agama. Jadi tidak hanya pintar tapi super pintar, super ahli begitu. Dan gurunya guru ya. Kalau Pak Dul itu kan core of the core, jadi ahlinya ahli. Nah, ini para imam madhab ini gurunya guru. Jadi super guru ya. Nah, di antara mereka mana yang paling pintar? Ya semuanya pintar, semuanya pintar. Ya. Ada beda pendapat di antara mereka. Contoh misalnya begini, diambus Kiriks, Mas Musin, diambus Kiriks, diambus bahasa Indonesia apa Mas? Diambus, Mas Musin. Diendus Pak. Diendus ya, bukan dicium, cium nanti lain. Dicium istri diambus ya enggak. Diendus. Nah, diendus anjing itu najis apa tidak? Nah, ini kan menarik. Najis apa tidak? Bapak Ibu, maaf. Kalau kita kan kalau diendus anjing, diambus anjing kan kita segera cuci kaki kita dan seterusnya. Nah, ternyata menurut Imam Malik diendus anjing itu tidak najis. Diendus anjing itu tidak najis. Kenapa? Karena menurut Imam Malik, penetapan fatwa hukum itu ditetapkan karena ada dalilnya. Nah, ada atau tidak dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya diambus anjing itu najis. Sesungguhnya digigit anjing itu jadi kena najis. Itu enggak ada. Coba buka buku hadis manapun. Enggak ada. Nah, karena tidak ada, maka menurut Imam Malik tidak boleh menajiskan anjing. Nah, hadis yang ada adalah hadis itu apabila seekor anjing meminum air dari satu bejana, maka air itu ditumpahkan dan bejananya dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Hanya itu hadisnya. Nah, maka menurut Imam Malik yang najis adalah yang semacam itu. Ember atau bejana yang ada airnya, kemudian airnya diminum anjing, maka airnya jadi kena najis dan bejananya kena najis. Hanya itu. Tentang ambus-mengambus tadi nggak ada keterangan, maka tidak najis. Itu menurut Imam Malik. Nah, Imam Malik punya murid yang sangat cerdas, murid yang sangat istimewa, yang sangat hormat dengan gurunya. Jadi cerdas tapi sekaligus sangat tawadhu, sangat hormat dengan gurunya yang namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa lah kalau air yang semula bersih, jernih, suci diminum anjing kok harus ditumpahkan? Berarti ada sesuatu yang kemudian membuat air tadi menjadi tercemar, sesuatu yang harus dibuang. Namanya najis gitu. Nah, apa itu? Berarti air liur. Berarti air liur itu adalah najis. Nah, dari mana asal air liurnya? Kan berasal dari tubuh anjing. Maka cairan apapun yang keluar dari tubuh anjing adalah najis.
baik itu air liur, umbel, ingus, air mata, sedih maupun bahagia, cairan yang keluar dari telinga, ya, KOPOX, keringat, urin, feses dari anjing itu semuanya najis. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan yang menarik adalah antara guru dan murid, antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, beda pendapat, mereka tidak pernah berkelahi, tidak pernah saling membuli, tidak pernah saling mencela, tidak pernah saling ngerasani, tidak pernah. Tapi beliau berdua menunjukkan karakter yang sangat indah, yaitu ketika ada persamaan maka dia berdua saling menguatkan, dan ketika ada perbedaan mereka berdua saling memaafkan. Ini indah sekali, super. Nah, mari kita contoh. Nah, jadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i ada beda pendapat. Meskipun beda pendapat itu biasa saja, jangan lebih enggak, biasa saja. Dia nggak pernah kemudian berkelahi, nggak pernah, biasa saja. Kemudian antara para ulama dari mazhab Syafi'iyah dengan Ambaliyah juga beda. Contohnya begini, bejana yang barusan dipakai untuk makan daging babi itu kan najis. Bagaimana cara mensucikannya? Kan dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah, ternyata itu adalah pendapat dari para ulama dari mazhab Ambaliyah, Syafi'iyah. Ya. Maaf, yang namanya penajisan babi itu kan tidak ada. Di Quran maupun di hadis nggak ada. Coba buka buku hadis, nggak ada. Nah, kata-kata sesungguhnya daging babi najis itu nggak ada. Nah, penajisan daging babi atau bagian dari babi adalah pendapat dari para imam. Dikaitkan dari beberapa hadis yang ada. Nah, tetapi derajat kenajisannya itu bisa beda-beda. Contohnya antara para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa bagian yang besar dari babi itu adalah najis berat. Tetapi para ulama dari mazhab Hanbaliyah atau Hanabilah di Timur Tengah, mereka berpendapat bahwa itu bukan najis berat tapi najis sedang. Maka cara mensucikannya cukup dicuci dengan air deterjen yang hilang warna dan sifat-sifat. Maka penetapan fatwa tentang bahan pakan ternak yang non halal itu pun bisa beda pendapat. Oke, maka ulama yang berhati-hati ya, contohnya dari ternak ya itu kan hati-hati, ternak itu hati-hati ya. Kan Imam Syafi'i ternyata ada segaris nasab dengan Rasulullah. Jadi kakeknya Rasulullah itu sama dengan kakeknya Imam Syafi'i. Jadi ada karakter hati-hati nampak sekali di Imam Syafi'i. Jadi para ulama Syafi'iyah itu dikenal sebagai para ulama yang itu para ulama yang Syafi'i. Bahwa penggunaan bahan pakan ternak yang non halal itu tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Kenapa? Karena segala al-khabith yang buruk itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi para ulama dari bagian dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa nggak boleh itu, nggak boleh. Tetapi ulama-ulama yang moderat, ya, dari mazhab Ambaliyah dan Hanafi, apalagi Malikiyah, berpendapat nggak apa-apa, karena nggak ada dalil yang mengharamkannya, gitu, nggak apa-apa. Karena ya secara tegas tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalil-dalil yang ada adalah dalil untuk dikonsumsi manusia. Bangkai, darah, daging babi, khamar, itu adalah dalil untuk dikonsumsi manusia. Tetapi kalau kemudian dikonsumsi ternak, itu bagaimana? Itu tidak ada dalilnya. Nah, maka ya ada dua pendapat begitu. Nah, barangkali termasuk yang menguat, yang kemudian dibahas adalah bagaimana dengan al-jalal, binatang memakan kotoran. Bapak Ibu, di alam ini ada beberapa binatang yang secara naluri memakan kotoran, yang kita kenal dengan istilah al-jalalah, yaitu babi dan anjing. Babi dan anjing adalah dua jenis binatang yang secara naluri mereka pemakan kotoran. Nah, al-jalalah itu haram dimakan. Dari Ibnu Umar, Rasul pernah bersabda, Rasul pernah melarang memakan hewan jalalah, hewan pemakan kotoran, dan meminum susunya. Ini jelas sekali. Ibnu Abbas juga pernah menceritakan bahwa Rasulullah atau Nabi SAW melarang dari meminum susu dari hewan jalalah. Nah, lalu bagaimana dengan hewan-hewan yang non jalalah? Ulangi, hewan-hewan non jalalah.
tetapi bertingkah laku seperti jalalah. Contohnya onta. Onta itu bukan jalalah. Tapi kalau onta itu bertingkah laku seperti jalalah, dia kok makan kotoran, dia makan tanah, berarti ada sesuatu di tubuhnya. Masih ingat pelajaran nutrisi ternak dasar? Masih ingat ya? Kira beberapa tahun yang lalu. Ketika membahas mineral. Jika ternak kekurangan mineral tertentu, maka dia akan mencari mineral itu mungkin di tanah, mungkin di tembok, seterusnya. Dia akan makan itu. Nah, jadi kalau hewan bermasalah dengan tubuhnya, kok malah ditumpai, wah bisa mencelat kita nanti. Karena dia baru nggak mau diganggu, baru bermasalah. Lo baru baru bermasalah tubuhnya, kok malah ambingnya diwak-wak itu, maksudnya diperah susunya, bisa ngamuk, nanti bisa kena sidekik, kena tendangan samping. Nah, maka makna dari hadis yang ketiga ini adalah bagaimana dengan hewan-hewan yang non jalalah tapi bertingkah laku seperti jalalah. Itu pun tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh minum susunya. Nah, ini saya kira ini tepat ya kalau yang membahas ini orang-orang nutrisi. Karena ternyata memang sekali lagi hewan-hewan itu ketika dia kekurangan mineral tertentu, ada penyakit pika, masih ingat ya, itu dia akan mencari mineral itu di tanah, kemudian atau di tembok, dan seterusnya. Dia nggak nyaman dengan tubuhnya. Nah, kalau baru nggak nyaman kok malah ditumpai, doya-doya di parah susunya, dia ngamuk. Maka Rasul SAW melarang hewan jalalah unta menunggangi dan meminum susunya. Dari Abdullah bin Amr, Rasul SAW melarang memakan daging unta jalalah, dilarang meminum susunya, dilarang ditunggangi kecuali untuk bawa barang. Kalau bawa barang kan nggak berbahaya. Barang yang mencelat pun nggak apa-apa. Tapi kalau itu ditumpangi orang, wah bahaya. Dilarang menungganginya kecuali setelah dikurung 40 malam. Nah, harapannya setelah 40 malam kan udah netral lagi. Kemudian Ibnu Abbas juga pernah menceritakan Rasul melarang memakan daging hewan jalalah dan minum susunya. Nah, atau bin Abi Rabi melarang memakan daging unta dan kambing jalalah. Jadi kambing dan unta itu bukan jalalah, tetapi kalau dia bertingkah laku seperti jalalah, ada masalah dengan tubuhnya, maka tidak boleh. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai penutup, ada banyak kasus di lapangan ya. Seperti tadi ada meat meal, blood meal, CFM, atau Neutralization Feeder Meal. Ini kan hampir semuanya tidak bersertifikat halal. Sulit nyari yang bersertifikat halal. Itu kan misalnya dari peternakan di Eropa, itu kan penyembelihannya kan belum tentu bersertifikat halal. Nah, dulu saya pernah ketika sekolah di Scotland itu pernah kerja di rumah potong ayam. Saya lihat ayam di sana tidak disembelih tapi dipotong, ditebas lehernya. Nah, maka memang penampilan dagingnya sangat berbeda. Nah, ayam itu kan halal tadi, tapi kalau disembelih tidak secara syar'i maka dagingnya haram. Nah, kalau dagingnya haram maka bulunya haram, tulangnya haram dan seterusnya. Jadi meat bone meal, blood meal ini tidak ada yang saya kira atau jarang sekali yang bersertifikat halal. Nah, ini bagaimana? Nah, karena unggas kan termasuk omnivora, dia bisa makan ini. Nah, maka sebenarnya para ulama lebih cenderung karena memang tidak ada dalil yang mengharamkannya secara tegas, maka ya hukumnya jadi boleh. Hukumnya jadi boleh. Termasuk Bapak Ibu yang pernah tinggal di Jepang atau minimal pernah mendengar di Jepang itu ada sapi wagyu yang diberi minum sake, ya. Kemudian ternyata membuat lemak marbingnya jadi bagus dan dagingnya jadi empuk. Daging sapi wagyu terkenal daging yang sangat empuk, tapi wagyu masih kalah dibandingkan Kobe. Daging sapi Kobe atau Kobe beef itu lebih empuk lagi. Iklannya itu sangat bombastis ya, melting in the mouth, lumer di rongga mulut, lumer, bayangkan daging kok lumer, saking empuknya begitu. Nah, ini bagaimana hukumnya, halal atau haram? Termasuk dulu ketika ya sempat ada tugas ke Jepang itu pernah kepengen beli atau makan daging sapi wagyu atau Kobe beef ya. Karena ulama mengizinkan ya. Kenapa mengizinkan? Sake, kemudian miring, kemudian bir, whisky, brandy itu kan diharamkan untuk manusia. Kenapa? Karena kalau manusia minum itu maka orang bisa mabuk. Tapi kalau kita makan daging sapi wagyu, kira-kira kita mabuk apa tidak? Nah, ternyata tidak. Nah, karena efek memabukkan tidak ada, maka menjadi halal. Ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah
atau Hanabilah di Timur Tengah secara tegas menyatakan itu nggak ada masalah. Bahkan non sewu, mohon maaf, kasus vaksin ini aja lah. Vaksin pakai gelatin babi. Gelatin babi, para ulama dari mazhab Hambaliyah di Timur Tengah sama sekali tidak mempermasalahkan ini. Jangankan vaksin, lawang itu apa sih? Bapak Ibu pernah makan coklat kerikil ya? Coklat kerikil oleh-oleh haji atau umroh, itu warnanya apa? Kan ada putih, merah, biru, kuning, dan seterusnya. Kecil-kecil. Nah, mohon dicermati itu made in mana ya? Bukan made in Saudi, ternyata made in China. Nah, kalau buatan Cina, kira-kira bahan pengemulsinya, emulsifiernya dari apa? Ya kan kira-kira turunan dari lemak babi. Kemudian, coklat-coklat impor yang dijual di Bin Dawud, di sekitar Masjidil Haram, atau di dekat itu Masjid Nabawi nomor berapa itu ya? Itu kan ada restoran Bin Dawud. Itu di sana dijual coklat-coklat impor yang pakai gelatin. Gelatinnya nggak ada keterangan. Nah, ternyata para ulama dari mazhab Hambaliyah di Timur Tengah tidak mempermasalahkan gelatin babi. Kenapa tidak dipermasalahkan? Karena yang namanya gelatin babi sudah sangat berbeda dengan daging babi. Contoh lain, misalnya ini tentang beda pendapat. Cuka. Cuka itu halal, tetapi para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa cuka yang dibuat dari arak itu hukumnya haram. Rujukannya adalah hadis dari Abu Tolhah. Dia pernah mengatakan, mengatur ke Rasul, ya Rasul, ada seorang anak yatim yang dapat warisan khamar. Ini bagaimana? Nah, Rasul mengatakan, tumpahkan khamar itu. Nah, kemudian Abu Tolhah pas menumpahkan mikir, lah ini kan eman-eman jadi, kan bisa dibuat jadi cuka. Jadi khamar itu kan bisa buat dari cuka. Nah, nanyalah beliau ke Rasulullah, ya Rasul, apakah boleh ini khamar ini aku buat jadi cuka? Nah, Rasul mengatakan, lah, nggak boleh. Nah, maka di sini pakai sebagai rujukan para ulama Syafi'iyah bahwa cuka itu halal. Tetapi cuka yang dibuat dari arak hukumnya haram. Contohnya adalah ada wine vinegar, spirit vinegar, balsamic vinegar, sherry vinegar, rice wine vinegar, dan seterusnya. Tetapi para ulama dari mazhab Hambaliyah di Timur Tengah berpendapat, lah kalau minum cuka itu mabuk atau tidak? Kan nggak mabuk. Nah, kan nggak mabuk ya nggak apa-apa. Nah, jadi beda pendapat. Nah, sama pula dengan ini sapi wagyu, sapi Kobe atau wagyu beef ini ternyata kalau dia berasal dari sapi wagyu dan sapi Kobe yang disembelih secara syar'i maka dagingnya halal. Kenapa halal? Karena orang makan dagingnya tidak mabuk. Karena yang tidak boleh dari khamar kan yang memabukkan itu. Dan makan daging nggak mabuk, kecuali mabuk karena dilarang buang, mahal bingit sebetulnya. Kemudian ikan lele. Bagaimana dengan lele nila, gurame yang dipelihara, kemudian ada bilik merenung, ada WC-nya, itu bagaimana? Ada orang mengatakan lele itu dipelihara di septic tank. Oh, ngapusi. Bapak Ibu, lele konsumsi itu tidak ada yang dipelihara di septic tank, nggak ada. Lele konsumsi loh ya, yang untuk dimakan, nggak ada. Kalau di empang, oh iya, tapi empang itu bukan septic tank. Septic tank itu hanyalah lubang yang isinya hanya lele yang warnanya kuning. Nggak ada yang lain. Nah, maka kemudian para ulama ketika ditanya mengenai lele yang diberi makan yang aneh-aneh begitu, ya ada beberapa kesimpulan. Satu, lele atau ikan apapun kalau dipelihara di kolam dan pakannya pakan pelet, maka lelenya adalah halal. Yang kedua, lele yang dipelihara di kolam, di situ ada satu bilik merenung. Nah, kadang orang plung, sudah kapan-kapan lagi, minggu depan lagi, plung, dah besok lagi. Jadi hanya sedikit. Nah, semacam ini tetap halal. Tetapi kalau di kolam itu ada bilik merenung itu ada, misalnya ada 20 bilik. Itu dekat dengan pasar malam perayaan sekaten misalnya, atau ada mall yang besar sekali atau apapun gitu yang kemudian orang antri di WC itu. Jadi 20 WC itu ada plung, jadi banyak banget itu, maka itu jadi makruh. Tetapi yang keempat, kalau lele dipelihara di septic tank, nggak ada makanan yang lain kecuali lele yang warnanya kuning itu, maka dagingnya haram. Tapi yang terakhir ini nggak ada yang untuk konsumsi. Nah, ini bagaimana ya? Lele kan kenapa kemudian dihalalkan atau ikan kenapa dihalalkan ya? Karena lele atau ikan itu kan bisa mengubah nutrien yang ada pada feses atau tinja itu menjadi daging. Dan di daging itu nggak ada lagi senyawa dari manusia itu nggak ada lagi. Maksudnya udah campur ya, udah campur.
Nah, kemudian kalau dikatakan itu kan makan kotoran loh, sebentar. Andekan tidak ada bilik merenung di situ, kan pakan di kolam kan tetap kotoran itu kalau kita lihat. Kan bukan kemudian pakan ikan di kolam itu sudah disaring, sudah dibersih, dilapi, dibersihkan pakai tisu, kan nggak ada. Ya semuanya kotor di situ. Kemudian termasuk lele yang diberi pakan ayam bangkai. Ayam bangkai dilempar di kolam lele, dimakan lele semuanya kecuali tulang. Ya. Bahkan bulu-bulunya bisa habis ya dimakan lele karena lele punya atau memproduksi enzim keratinase yang bisa mencegah keratin. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, nampaknya pendapat yang lebih kuat itu menunjukkan bahwa karena tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan haram, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi mengkonsumsi ternak yang pakannya itu dari bahan yang tidak halal. Tidak halal itu tidak hanya daging babi loh ya, tidak hanya tulang babi, tapi juga daging binatang halal yang tidak disembelih secara syar'i itu kan juga haram. Ya. Kemudian daging binatang atau bagian tubuh binatang yang terpotong ketika hewannya masih hidup juga termasuk haram karena dia bangkai. Tetapi karena tidak ada dalil yang menyebutkan haram secara khusus, maka para ulama menyatakan hukumnya boleh. Namun tentunya, Bapak, menyediakan bahan pakan ternak yang lebih halal atau yang halal itu menjadi pilihan yang lebih baik. Oke, saya kira demikian. Mohon maaf lewat 2 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan moga nanti kita sambung dengan diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Ustadz Anung atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Memang kalau kita mengkaji hal haram ini sebenarnya ada tujuan tertentu gitu Pak Anung ya. Jadi saya terfikirkan gitu tadi Jalalah tadi menarik gitu ya. Kalau dari pandangan saya gitu Pak Anung. Jadi memang menarik kalau semuanya dilihat gitu kekurangan pakan, dia makan kotoran dan sebagainya. Akhirnya kemudian dilarang, ditunggangi dilarang tadi sebabnya nanti bisa berontak dan sebagainya. Ketika disembelih ternyata ya mungkin dia akan manfaatkan beberapa senyawa dalam tubuhnya, akhirnya terjadi ketonasi, tumpukan senyawa keton, akhirnya kemudian kalau dikonsumsi akan berbahaya pada orang gitu. Dan menarik sebenarnya kalau dikaji kenapa sih diharamkan dan sebagainya gitu. Biokim, baik. Jadi kayak dosen biokim teman. J. Kok mirip dosen biokimia? Memang iya. Bidianya biokimia, Pak Ustaz Anung, Pak Anung. Memang iya. J. Pak Anung ini terima kasih ini sampai detik ini jam ini itu masih ada 121 orang, jadi cukup banyak gitu ya. Dan banyak sekali ya malam-malam minggu banyak yang masih 200 Mas. 200 ya. J. Terima kasih. Ini sekarang kita mulai sesi pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya, tapi ini sudah ada beberapa yang ada di kolom chat Pak Anung ini dan menarik sebenarnya dengan perkembangan teknologi sekarang ini gitu ya. Tadi kalau walaupun sudah ditutup, sebenarnya menarik juga tadi karena tidak ada dalil kemudian dibolehkan gitu. Di chat itu bukan pertanyaan ya, malah laporan infak. Siap Pak Nanong. J. Ini Pak Nanong ada sedikit pertanyaan juga Pak Nanong ini. Yang menarik kan tidak hanya sekedar pakan nih Pak Nanong. Ini ada pertanyaan juga, nanti sebelum saya lempar ke Bapak Ibu, ini yang sudah saja saya bacakan sedikit nih Pak. Jadi kayak potong paruh gitu Pak Nanong. Potong paruh, potong tanduk, kastrasi. Itu kalau di bidang peternakan bagaimana ya Pak Nanong kalau dihubungkan dengan halal haram seperti itu? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah menyelamatkan ternaknya, maka boleh. Nah, kenapa ada potong paruh itu kan agar tidak melukai temannya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang bukan di bidang peternakan. Jadi gini, kalau dipakan itu kurang mineral tertentu, maka ternak akan mencari. Nah, cari dia acak itu aja. Kadang dia mematuk temannya. Pak ini patuk kan bocor. Dipatuk itu langsung cur, darahnya keluar ya. Nah, merah patukin lagi, tambah sampai bolong itu. Oh, iya, banyak kasus bolong sampai berlubang. Ya karena mungkin dimakan kok jadi enak. Nah, maka untuk menghindari efek mematuk begitu, maka dipotong. Itu untuk menyelamatkan itu. Dehorning, memotong tanduk juga begitu, agar mereka tidak saling berkelahi dan membunuh
teman seangkatannya. Ya nggak apa-apa. Oke. Tujuannya itu loh ya, bukan gue daripada nganggur ya dipotong, nggak begitu. Siap Ustadz. Turnuun. Ini kalau saya lihat pertanyaan yang lain sebenarnya sudah terjawab tadi di akhir tadi di slide terakhir. Jadi nanti mungkin kalau kurang jelas Bapak Ibu bisa bertanya, nanti akan saya coba sampaikan atau diurutkan siapa yang ingin bertanya. Tapi sebelum itu ini ada yang menggelitik juga Pak Nanung. Ini di bidang peternakan ini ada yang teknologi baru gitu, teknologi meat culture yang kemudian banyak dikembangkan di beberapa negara sekarang ini. Itu kan diambil dari sel dari ternaknya. Nah, ini kalau pandangan dari halal haram itu seperti apa Pak Nanung untuk meat culture? Oh ya, jadi begini Bapak Ibu, yang namanya meat itu kan kumpulan sel tubuh yang menyusun jaringan, kemudian jaringan sama-sama menyusun organ gitu ya. Nah, termasuk yang namanya meat itu kan adalah kumpulan pembuluh darah dan otot yang konversi daging ketika hewan itu disembelih. Di situ ada pembuluh darah dan lain-lain. Nah, definisi daging itu kan ke situ. Nah, kalau kemudian dia bukan berasal dari hewan, maka tidak bisa dikatakan sebagai daging. Mungkin istilahnya apa ya? Mirip daging itu apa, Mas? Istilahnya. Ada istilah khusus mirip daging. Tapi bukan daging. Yang namanya daging bukan daging. Saya kok lupa ya istilahnya. Jadi karena dia bukan daging, berarti bukan dari hewan. Ya maka kalau bukan dari hewan ya tidak ada kewajiban beli. Gitu. Gitu. Disembelih apanya? Bukan dari binatang. Siapa Nanung menarik sekali. Jadi ya memang mirip analog ya, meat analog. Oh, daging analog. Analognya. Jadi dia bukan daging, hanya mirip daging. Nah, mungkin orang jadi latah dia daging. Oke. Jadi menarik Pak Nanung, matur nuwun. Baik, Bapak Ibu terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan melalui chat. Baik, ini saya buka dulu, ini masih ada waktu kita 15 menit. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan nanti menghidupkan mikrofon, kemudian nanti akan saya menunjuk. Ini kita buat 3 penanya dulu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, perkenalan diri, kemudian menyebut asal institusi atau asal daerahnya. Silahkan yang ingin bertanya bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, perkenalan saya Mbak Seni, Sugeng Dalu, Pak Nanung. Mbak dosen perikanan Mbak dosen. Monggo. Pak Nanung mau bertanya Pak, ini juga. Gimana Mbak? Monggo silakan. Mohon maaf kalau sinyal kami ini agak. Terkait dengan ini Pak, lele dipelihara di kolam, gitu kan? Memang ini banyak sekali petani di lapangan yang melakukan gitu ya Pak ya, artinya menggunakan bangkai gitu ya. Nah, memang kalau secara cara budidaya ikan yang baik itu menyalahi aturan gitu. Nah, kalau misalnya itu dikonsumsi oleh manusia dan manusianya itu tahu, gitu, artinya konsumennya itu tahu, apakah kemudian menjadi haram gitu, karena kalau mengetahui prosesnya itu kan seperti itu, kemudian menjadikan mungkin orang yang akan mengkonsumsi menjadi jijik gitu ya. Nah, itu bagaimana Pak Nanung? Mohon penjelasannya. Ada 2 hal. Pertama tadi ulama ada beda pendapat tentang penggunaan bahan pakan ternak non halal. Ya. Yang non halal kan sekali lagi maaf tidak hanya babi, bangkai, darah, itu semuanya kan disebutkan haram di Quran. Tapi kalau kemudian dikonsumsi oleh ternak, sekali lagi karena tidak ada dalilnya, maka tidak sedikit ulama yang kemudian tidak mempermasalahkan itu. Itu jadi satu,
ada beda pendapat ulama, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Yang pertama. Yang kedua, yang menghalalkan pun itu ada yang kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan, jijik apa tidak jijik. Gitu. Nah, kalau tidak jijik maka menjadi boleh, kalau jijik maka tidak boleh. Ini agak mirip dengan mengkonsumsi kerupuk cacing crispy atau nasi tim cacing yang dipakai untuk ngobati tipes. Atau di Gunung Kidul itu ada entong jati atau Mas mungkin kurung jati ya. Nah itu kan katanya itu enak sekali katanya. Kemudian di Cemoro Sewu, Tawangmangu naik ke atas arah Serangan itu ada Cemoro Sewu, di situ banyak orang menjual sate landak. Sate landak itu juga enak sekali katanya. Tapi beberapa orang jijik. Nah, kalau kita jijik, kita tidak boleh memakannya. Tetapi kalau kita tidak jijik, kita boleh memakannya. Gitu. Nah, jadi sekali lagi ada dua hal. Yang pertama, halal atau haram. Nah, ulama tadi beda pendapat. Ada yang menghalalkan, ya, karena hati-hati. Ada yang menghalalkan. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ada yang mengharamkan karena hati-hati, dan ada yang menghalalkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kembali lagi ke kaidah fikih pertama, bahwa tidak ada semuanya halal kecuali apabila ada dalil yang. Nah, karena tidak ada ayat pun hadis yang mengharamkan, maka ulama dari madzhab Hanafiyah dan Hanbaliyah menyatakan salah. Gitu. Yang kedua, jijik apa tidak? Nah, kalau tidak jijik, maka boleh mengkonsumsinya. Kalau jijik, tidak boleh. Ini dikaitkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik. Ya. Beliau menceritakan Khalid bin Walid pernah mendampingi Rasulullah pulang ke rumah salah satu istri Rasul. Itu Ibu Maimunah. Nah, waktu disebut dengan dhab itu binatang biawak, tetapi bukan biawak. Biawak itu kalau dhab itu herbivora. Nah, waktu itu Rasulullah dengan Khalid disuguhi dengan daging dhab panggang. Nah, pas Rasul mau nyuwil daging dhab itu, ibu-ibu mengatakan, "Mbak matur kalau daging dhab." Nah, terus Ibu Maimunah itu mengatakan, "Ya Rasul, itu adalah daging dhab." Nah, mendengar itu dia tidak jadi menyantap, dia meletakkan lagi daging. Nah, Khalid bin Walid yang duduk di samping Rasul bertanya, "Ya Rasul, apakah dhab ini diharamkan?" Nah, karena ini kan kata kunci ya, pertanyaan kunci. Rasul mengatakan dhab ini tidak diharamkan, tetapi makanan ini tidak ada di kaumku. Aku merasa jijik memakannya. Nah, ini kaidah penting. Dalam arti Rasulullah itu kan hidup di daerah yang ramai, di perkotaan gitu. Dengan Khalid itu panglima perang. Biasa perang di mana-mana, makanannya ya apapun. Nah, apapun tentunya yang halal. Nah, Khalid ini pengen tahu dhab ini halal atau haram. Karena barangkali dengan pasukannya pernah makan ini. Nah, kemudian Rasul mengatakan dhab itu tidak diharamkan, tapi makanan ini tidak ada di kampung. Nah, Khalid kemudian ambil daging itu, kemudian didahar, dimakan. Dia pengen tahu, Rasul itu melarang. Nah, ternyata Rasul tidak melarang ketika Khalid itu makan itu, telap-telap gitu. Memang di hadis nggak ada kata-kata telap-telap. Tapi dengan lahap itu makan, Rasul melihat dan membiarkan. Nah, maka jika kita tidak jijik, kita boleh memakannya. Tapi kalau kita jijik, kita nggak boleh memakannya. Dengan catatan, jangan lupa, maaf, ini hibahnya halal lidatihi. Halal. Artinya tidak disebutkan haram. Gitu. Kalau al-Islam. Terima kasih Pak Nanu. Selanjutnya ini ada Mas Bayu Aryawan. Silahkan Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Muhsin. Bismillah, mau bertanya. Saya Ahmad Bayu Aryawan, alumni Fakultas Peternakan Universitas Halaulia Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu Bayu pernah bertanya saat mendengar salah satu pernyataan dari dosennya Bayu, sekarang dekan Fakultas Peternakan, namanya Dr. Insinyur Ali Bain MSI, Pak Ali Bain, bahwa penggunaan tepung tara ini dilarang karena darah ini merupakan salah satu limbah yang memiliki tingkat pencemaran tinggi, mengandung mikrobiologi yang patogen, banyak patogen. Nah, apakah ini juga sesuai dengan dalil utama yang disampaikan di konsumsi
baik dalam dari hewan halal maupun haram, terutama juga tepungnya. Syukron. Dikonsumsi dalam hewan halal. Beda pendapat, ya. Tidak ada beda pendapat di kalangan para ulama mengenai pengharuman dan efek kalau mengkonsumsi efek darah itu punya efek Oke. Ya, saya sudah nangkap pertanyaan Mas Bayu. Oke, jadi begini ya. Para ulama ada beda pendapat mengenai pengharuman darah. Ada beda pendapat ini pengharuman darah. Saya pertama tegas di kota ada beda pendapat. Ini yang begini pengharuman darah. Para saya percaya ya, saya menunjukkan bahwa memang ada banyak efek buruk kalau darah dikonsumsi oleh manusia, apalagi kontaminan dan mikropatogen itu sangat banyak. Nah, sekarang pertanyaan, jadi ulama dan para ahli medis dimanapun tidak ada beda pendapat. Ulama dan para ahli bahwa darah itu. Karena kalau kemudian orang-orang di Eropa, di para itu membuat darah menjadi black pudding, itu buat dari darah babi, kemudian jeruan babi, dan lemak babi digiling, kemudian kayak sosis itu segini-segini itu diiris hitam-hitam, ada putih-putih di sorghum gitu ya. Nah, tetapi secara umum memang ulama sepakat dan bahwa namanya darah itu. Nah, sekarang bagaimana kalau konsumsi ternak? Apakah sekali lagi dari sisi agama tidak ada dalil tentang itu? Nah, secara sains ilmu peternakan, apakah ketika darah itu dengan tepung dikonsumsi oleh ternak, apakah darah itu tetap ternak dikonsumsi manusia ada efek buruk patogennya dengan tepung? Maka efek buruk patogennya ada, maka pelarangan dengan sebab dikhawatirkan nanti akan muncul efek buruk, yaitu perlu lanjut. Dalam arti begini, sekali lagi, darah tidak dikonsumsi oleh manusia, tapi kalau ternak itu bisa mengubah tubuh ternak itu bisa mengubah protein yang dalam darah itu yang kemudian menjadi nutrien yang ada di tubuh. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, bahwa tubuh ternak itu bisa memetabolis nutrien yang ada di darah jadi daging yang bermanfaat. Sekali lagi dari si apa tidak ada dalil yang mengharamkan. Gitu. Allah bisa. Itu ya Mas. Matur nuwun Ustadz Untuk berikutnya silahkan itu ada Mas Asep Saipul. Assalamualaikum. Baik. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih panitia dan Pak Nanung izin bertanya.
terkait yang tadi ya Pak, kan para ulama itu berbeda pendapat terkait pakan yang berari, misalkan dari darah, dari bone meal dan semacamnya. Dan dulu saya pernah belajar bahwa meat bone meal atau pakan dari darah itu kan bisa menimbulkan penyakit gitu kan, salah satunya penyakit. Nah, lalu yang dipakai di Indonesia itu hukumnya itu yang mana? Apakah yang membolehkan atau misalkan mengharamkan gitu? Baik, terima kasih. Kang Asep. Mengharamkan. Ini ulama dari Asep. Ulama dari MUI itu dari tentang ulama dari sampai saat ini masih menjadi lembaga yang diberi kewenangan untuk mewakili fatwa para ulama. Di MUI itu ada ulama dari berbagai organisasi, dari Muhammadiyah, kemudian dari Nahdlatul Ulama, dari Persis, dari waktu itu ada dari ulama, dari Muhammadiyah, dari ulama yang tergabung di MUI. Fatwa MUI bisa berbeda dengan fatwa MUI. Jadi fatwa MUI Jakarta pun bisa beda dengan fatwa MUI dari Sulawesi. Dari Sumatera berbeda dengan Sulawesi, cenderung. Nah, belakangan saya perhatikan fatwa MUI untuk hukum tertentu ya, hukum ketika kami kalau dulu ulama-ulama di MUI itu cenderung Syafi'iyah. Sekarang ulama di MUI itu cenderung Syafi'iyah. Sekarang ini di MUI ulama dari kami. Sekarang ulama dapat ulama dari MUI bukan. Jadi ulama lain jadi misalnya begini. Blood kemudian ikan feeder kan ikan feeder meal itu kan diambil ketika masih hidup ya, cabuti. Ada pula yang sudah mati ya, diambil cabuti. Tapi penyembelihannya kan tidak tahu. Tapi penyembelihannya kan tidak. Artinya kalau ayam itu bagaimana pendapat ulama di MUI? Nah, kalau Syafi'iyah murni itu cenderung mengharamkan. Tetapi terbuka kemungkinan para ulama di MUI itu menengok mazhab yang lain. Menengok mazhab yang lain. Misalnya menengok mazhab ternyata Ambaliyah tidak bermasalah. Ternyata Ambaliyah tidak bermasalah. Ini ulama ada yang mengizinkan. Nah, kalau kemudian ini misalnya diharamkan karena darah itu kemudian diharamkan, kemudian bone meal karena tidak punya sertifikat halal, kemudian aneka macam hewani kemudian tidak masuk ke Indonesia hewani kemudian sertifikat. Nah, kalau tidak ada maka bahan bakar kita jadi sangat mahal. Maka daging ternak jadi mahal, kemudian telur jadi mahal, daging jadi mahal. Nah, maka ulama itu bisa kemudian okelah kalau mahal, kemudian okelah kalau ada pertimbangan mahal, maka okelah kalau ada pertimbangan ini, maka kemudian maka kemudian maaf pindah dengan kemudian wah pokoknya nggak boleh beda mazhab. Bapak Ibu maaf kawasan kita mazhabnya kan Syafi'iyah ya. Indonesia umumnya contoh begini, Syafi'iyah sholat berjamaah, sholatnya subuh, maghrib atau isya. Al-Fatihah dibaca maghrib atau isya. Kalau Al-Fatihah dibaca itu dijarah atau tidak?
Nah, kalau mazhab dari Syafi'iyah itu basmalnya tidak. Tetapi ketika kita ibadah haji atau ketika kita sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Khalifah atau di Riyadh atau di kota-kota yang lain, ternyata ketika kita di makmum, kita menyimak imam membaca Al-Fatihah, loh ternyata bismillahnya dibaca tipis, dibaca kedengaran tapi tidak dikeraskan. Dibaca sin, oh berarti matanya Ambaliyah. Nah, apakah kita sholatnya diulang? Enggak, tetap sholat. Jadi pindah madhab nggak apa-apa. Ustadz Abdul Somad, dia madhabnya Syafi'iyah. Syafi'iyah yang kuat, ya. Tetapi dia belajar di mana? Di Maroko. Maroko madhabnya apa? Malikiyah. Malikiyah itu kalau memimpin sholat, basmalahnya tidak dibaca. Nah, apakah sholatnya diulang? Jadi kita pindah madhab itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting tetap dalam madhab. Jadi ya kalau misalnya ada yang berpendapat yang madhab. Jadi dari tulang babi, lemak babi nggak boleh. Ini madhabnya adalah Syafi'iyah. Tetapi yang babi nggak boleh. Ini madhabnya adalah madhab yang lain. Manusia tidak boleh. Untuk ternak cerita. Pak Nanung, matur nuwun. Ini ada sedikit suaranya kurang jelas, Pak Nanung. Mohon ini pertanyaan terakhir. Matur nuwun Pak Nanung. Silahkan ini Mbak Zaki Irhamni. Bapak ya, Bapak Zaki Irhamni ya, untuk pertanyaan terakhir. Karena waktunya sudah mau berakhir. Silahkan Zaki Irhamni. Oke, baik. Assalamualaikum. Silakan Pak Zaki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya pada kegiatan kali ini. Tapi begini Ustadz, saya ingin memberikan pertanyaan bahwa kan seperti kita ketahui bahwa penggunaan MBM itu kan memang tadi yang kita kaji bahwa tidak diharamkan untuk ternak, begitu. Tapi ternyata sains berkata lain kan, dengan apa namanya semakin majunya teknologi, nah sains berkata lain bahwa MBM itu dapat menimbulkan penyakit sapi gila pada ternak ruminansia, gitu kan? Karena ada protein prion dalam MBM itu yang membuat otak si sapi itu menjadi seperti spong, gitu ya. Proses sapi gila atau spong apa namanya? Karena protein prion itu. Nah, begini Ustaz, bagaimana dengan pakan-pakan yang halal tapi tidak toyib, begitu kan? Nah, dihubungkan dengan apalagi penggunaan pakan yang haram, begitu, karena pada dasarnya sains itu dan Islam itu kan terus berkembang, Ustaz. Ya, gitu. Itu yang ingin saya tanyakan. Nah, apakah dengan penggunaan pakan haram, dengan kajian kita kali ini kan boleh dibolehkan karena tidak ada dasar pengharaman. Tapi ternyata dengan kemajuan teknologi itu dibuktikan bahwa itu tidak toyib gitu, Ustaz. Nah, bagaimana pandangannya, Ustaz? Terima kasih. Ya. Ini bagus ya. Jadi memang begini, dalam Islam itu ada yang namanya halal dan toyib. Di Quran kata halal dan toyib itu beriringan. Nah, halal itu boleh dikonsumsi dan tidak ada hukuman kalau mengkonsumsinya. Haram itu tidak boleh dikonsumsi dan kalau nikah dikonsumsi ada hukumannya. Jadi halal begitu. Halal. Tetapi ada pun yang namanya toyib. Toyib itu halal. Tetapi tidak baik mungkin diukur dari kesehatan. Misalnya begitu. Nah, seperti misalnya orang-orang yang sudah bermasalah dengan pencernaan lemak, maka tidak toyib memakan daging kambing yang berlemak. Jadi memakan tongseng kambing, gulai kambing, tengkleng kambing itu halal, tapi tidak toyib bagi orang-orang yang bermasalah dengan pencernaan lemak. Nah, begitu. Tetapi yang namanya daging kambing dan masakan olahan daging kambing itu tetap halal, tapi tidak toyib bagi beberapa orang. Nah, begitu pula dengan bahan pakan ternak yang berasal dari hewan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Musin tadi itu mengenai prion yang muncul yang kemudian berefek pada sapi, itu karena
sapi yang herbivora dipaksa makan makanan yang bukan habitatnya, bukan peruntukannya. Sapi herbivora tidak boleh diberi pakan hewani. Karena sapi itu bukan omnivora. Nah, kalau unggas itu omnivora. Dia bisa memanfaatkan. Nah, saya kira perlu penelitian lebih lanjut, apakah prion yang tadi dikhawatirkan di sapi tadi, apakah juga muncul efek buruk pada omnivora apa tidak, ini perlu kajian lebih lanjut. Nah, kalau kemudian di kajian itu menunjukkan bahwa ada efek buruk, maka halal iya, tapi tidak thayyib. Tapi mohon jangan dicampurkan antara halal, thayyib itu sama atau tidak. Jadi halal itu secara syariat boleh dilakukan atau boleh dikonsumsi. Kalau thayyib itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Thayyib itu atau tidak thayyib itu sebaiknya tidak dikonsumsi karena ada efek buruk yang muncul. Tapi bisa jadi dia halal, cuma dia tidak thayyib begitu. Maka sekali lagi sains akan mendukung ya keputusan fatwa, dan indahnya di Islam itu adalah ketika ilmu-ilmu dunia atau sains itu membuktikan kebenaran Islam. Sehingga kemudian ketika ada orang menantang, yuk buktikan ajaran agamamu, oh mari. Ini agak beda dengan ajaran agama yang lain. Konon tidak boleh mempelajari agama di sains, tidak boleh. Karena dikhawatirkan nanti akan membuktikan bahwa ajaran agamanya tidak benar. Nah, kalau di Islam sebaliknya, justru sains itu menunjukkan kebenaran dan agama di Islam. Saya kira demikian. Allah bisa. Matur nuwun Ustaz Nanung, menarik sekali. Tadi saya juga pengen menyinggung itu Pak Nanung, bahwasanya memang halal berdampingan dengan thayyib kayak gitu. Tadi di terakhir di slide juga disebutkan bahwasanya kalau bisa itu nggak masalah, semuanya itu tidak ada, karena tidak ada dalil kemudian bisa diberikan kepada ternak yang omnivore kayak gitu. Ini menarik juga kalau semuanya ini Pak Nanung, yang beberapa di industri besar itu kan biasanya terdapat meat bone meal dan sebagainya yang kemudian itu patogen. Nah, patogen pasti akan membuat saluran cerna itu kan kemudian tidak sehat, tidak baik kayak gitu ya. Mohon maaf ini tidak stabil. Nah, kalau seperti itu apakah bisa dikatakan berarti itu kurang thayyib berarti, karena nanti dapat menimbulkan gangguan terhadap saluran cerna gitu ya, Pak Nanung ya? Okay. Jadi tidak thayyib itu kan bisa berefek ke kesehatan. Efeknya bisa efek kecil, bisa efek yang parah gitu. Seperti apa ya? Contohnya gula pasir. Gula pasir itu halal lidati. Tetapi efek itu bisa sangat buruk bagi penderita diabetes yang sudah sangat parah. Betul. Tidak boleh sama sekali. Jadi efek gula pasir itu bisa ringan, bisa sangat berat. Tetapi gula pasir itu halal lidati. Cuma kemudian apakah dia bisa menjadi tidak thayyib, kondisional beberapa orang. Bagi orang yang masih normal. Kita semuanya normal. Yang masih sehat dan pencernaannya itu metabolisme itu masih normal, ya nggak ada masalah. Gitu. Ya, betul. Ustaz Anung, atur nuwun, mohon maaf Bapak Ibu ini karena pertanyaan waktunya sudah berakhir kayak gitu. Jadi mohon nanti apabila terdapat pertanyaan bisa langsung email atau menghubungi Ustaz Nanung gitu ya, Pak Nanung ya. Oke, ada yang butuh slide-nya nggak ini? Oh iya Pak Nanung, mohon izin untuk bisa di-share kepada teman-teman karena tadi sudah banyak yang request. Tak titipkan ke Mas Dimas. Siap. Bapak Ibu, terima kasih sudah sejauh ini kemudian mengikuti acara yang sangat luar biasa, memberikan pandangan luas kepada kita. Tidak hanya kesimpulan pada kajian kali ini memang pemberian pakan itu berdasarkan jenis ternaknya. Kalau semuanya tadi muncul sapi gila, kemudian karena memang yang harusnya diberi pakan hijauan, tapi diberi pakan dari hewani seperti itu. Kemudian yang omnivore itu tidak masalah kalau semuanya menggunakan MBM, tepung darah dan sebagainya. Tapi menarik kalau itu dihubungkan dengan halal dan thayyib. Jadi pada dasarnya pemberian pakan pun juga harus mempertimbangkan. Karena kajian sekarang itu, keilmuan sekarang akan sangat berkaitan pakan berhubungan dengan banyak orang. Jadi
500 peserta. Bapak Ibu bisa mempertimbangkan pemberian pakan yang baik, tentu nanti harus tidak memberikan penyakit terhadap ternaknya. Karena kalau ternaknya itu penyakit, ternyata akan berdampak terhadap kualitas produknya. Kayak contohnya patogen di saluran cerna meningkat, nanti bisa berdampak terhadap kualitas produknya, baik telur maupun daging. Dan ketika itu terjadi, ada kemungkinan foodborne disease itu muncul. Artinya daging maupun telur itu membawa patogen bakteri, sehingga ketika dikonsumsi juga akan mempengaruhi tubuh kita. Jadi pada dasarnya halal dan thayyib itu sangat luar biasa ilmu itu gitu. Jadi kenapa itu bisa diterapkan di ternak, dan tentunya juga sangat berkaitan dengan kita, karena apa yang kita makan dari ternak itu juga nanti akan memberikan dampak terhadap diri kita. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Nanung, semoga selalu sehat, selalu diberi kelapangan rezeki, dan ilmunya selalu di-share kepada khayal umum gitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai malam hari ini masih mengikuti kajian ini. Saya selaku moderator, apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan atau yang dicari hari ini selalu bermanfaat untuk hasanah kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Ya, jazakallahu khairan katsiran. Pemaparan materinya Ustadz Nanung dan juga moderator Mas Musin. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, luar biasa ya tadi materinya, kemudian dari pematerinya, dan juga dari teman semua yang bergabung sampai malam ini. Ya, sebelum acaranya ditutup, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang belum melakukan presensi, diharapkan untuk melakukan presensi melalui link yang sudah di-share di grup masing-masing. Jadi nanti dari presensi tersebut akan dikirimkan sertifikat melalui email masing-masing. Kemudian bersama dengan sertifikatnya juga akan dikirimkan file materi pada malam ini. Kemudian setelah itu, karena malam hari ini ada banyak penanya ya, jadi nanti dari panitia akan memilih 3 penanya terpilih dan akan mendapatkan door prize menarik nih dari panitia Simental Ngaji. Jadi nanti untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan di Instagram Simental Ngaji, dan kemudian akan dihubungi panitia, akan mendapatkan door prize menarik. Terus kemudian total infak yang diperoleh sampai malam hari ini adalah 1.270.221 rupiah. Jazakallahu khairan katsiran untuk semua teman-teman yang sudah menyisihkan infaknya. Untuk infak masih akan dibuka hingga besok siang pukul 1. Jadi nanti setelah dananya terkumpul sampai besok siang, baru akan kami salurkan melalui komunitas Gerakan Infak Beras Regional Tangerang Raya. Seperti itu. Ya, demikian pengumuman untuk pada malam hari ini. Jadi selanjutnya akan saya tutup. Terima kasih untuk pemateri kita Ustadz Nanung dan Nardono yang sudah menyisihkan waktunya, dan juga teman-teman yang sudah menyalurkan waktunya, dan juga untuk Pak Moderator Mas Musin. Terima kasih Mas Musin. Ya, sehat selalu Ustadz, Mas Musin, dan juga teman-teman semua. Semoga ilmu yang kita peroleh malam hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Ya, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang akan saya komandoi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak abang-abang, kakak-kakak Simental. Sukses terus usahanya.
Amin. Saya juga mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya. Mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano.